Di sana kalau bumbu Indonesia mahal banget. Jadi banyak yang bawa dari negara asal. Adakah Lause seperti kendala-kendala yang dirasakan Lause ketika melewati bulan Ramadan di China seperti itu? Adakah Lause seperti kendala-kendala yang dirasakan Lause ketika melewati bulan Ramadan di China seperti itu? Kendalanya yang paling kerasa adalah durasi puasa lebih lama. Lebih lama 2 sampai 3 jam itu kerasa ya. Karena kan bangunnya pagi banget 3.13, jadi kita bangun at least setengah 3 gitu. Itu pun masih kriap seharian kuliah gitu. Jadi masih ngantuk-ngantuk. Sungguhan deh, jam 3.13, 3.15 imsak itu sangat pagi. Betul-betul apa ya, lelah. Maksudnya jam tidurnya berkurang drastis. Jadi durasinya jauh lebih panjang, itu kendala utama. Terus yang kedua adalah masjidnya bukannya susah dijangkau, enggak, tapi jaraknya jauh. Karena bayangkan satu kota sedemikian besar masjidnya cuma 6. Sedangkan kita di sini mungkin Aisyah nggak sampai 1 kilo udah ada masjid gitu kan. Jadi itu sih yang agak kerasa. Saya dulu itu sampai harus 3 sampai 4 kilo dari asrama saya. Jadi harus naik sepeda ke sana. Makanya walaupun makan banyak, tetap nggak kerasa habis buka puasa tuh balik asrama lapar ya, karena harus naik sepeda. Kalau nggak jalan kaki, kan membutuhkan waktu yang lama. Menurut saya itu sih yang kerasa banget kendalanya. Terus nggak bisa bebas kayak di Indonesia. Di Indonesia kan kalian sendiri misalnya kuliah, pas buka berarti harus dihentikan. Kalau saya dulu masih ada kelas malam jam 6 sampai 8.30. Terus bukanya jam 7 lebih. Jadi saya izin dulu, terus bawa bekal makanan. Jadi sebelum berangkat setengah 6 itu saya siapin bekal makanan sama bawa takjil buah. Baru nanti izin ke dosennya. Terus saya lagi puasa bulan Ramadan, boleh nggak saya buka puasa dulu sekaligus sama ibadah? Oh boleh gitu. Jadi nggak kayak di Indonesia kita yang bisa leyeh-leyeh gitu. Di sana harus ngikuti jam pelajaran. Kalau memang nabrak, ya tetap harus kuliah biasa. Cuman diberikan waktu sama mereka untuk beribadah. Makanya saya rasa mumpung kita di Indonesia, kita seringkali menyepelekan hal-hal kecil ya, kayak masjid dekat, dengar suara adzan, lalu takjil-takjil. Tapi begitu kita nanti nggak merasakan itu, kita bakal sangat menghargai. Oh, kadang kangen gitu suara adzan. Atau mungkin di daerah teman-teman yang masih ada patrolnya, subuh-subuh bangunin gitu kan. Jadi kalau di Tiongkok, kayaknya ditangkap polisi karena mengganggu ketentraman umum. Jadi itu sangat saya apresiasi waktu di Tiongkok. Saya hargai banget hal-hal kecil yang dulu saya sepelekan. Berarti di sana peraturannya tidak apa ya, Lause. Kalau di sini kan mungkin kalau semisal mahasiswa masih disesuaikan lagi kan jamnya dengan bulan puasa. Jika di sana tetap ya Lause mengikuti aturan seperti hari-hari biasa seperti itu ya Lause. Ya, betul. Mereka tetap mau kuliahnya memang jam 6 sampai 8.30, ya memang itu jamnya kalian kuliah. Diberikan kelonggaran, tapi ya paling cuma 20 menit, 15 menit. Kita juga sebagai pendatang kan, orang asing, diberikan waktu juga jangan akhirnya bahasa Jawanya, jangan lama, akhirnya diterus-terusin 1 jam. Dia juga nggak enak kan, kita harus menghargai itu. Jadi paling istirahat 20 menit, makan, sholat, terus balik lagi ke kelas. Tapi mereka sangat menghargai banget kok. Mungkin karena jurusan kebanyakan, terutama di jurusan yang bahasa Mandarin, kan lanjutnya nanti pendidikan bahasa Mandarin atau linguistik Mandarin. Itu dosen-dosennya kebanyakan pernah mengajar mahasiswa asing. Jadi dia lebih toleran. Ini ada pertanyaan nih, Lause. Adakah kegiatan yang sering dilakukan di hari-hari biasa yang sulit dilakukan ketika bulan Ramadan di China? Oke, pastinya mungkin bukber ya. Kalau misalnya kita kan lagi rame nih suka, ayo buka puasa bersama. Jadi nggak bisa. Paling-paling buka puasanya sama teman pengajian aja seminggu sekali. Itu pun cuman bisanya hari Minggu. Nggak kayak misalnya
Aisyah sama teman-temannya, ayo bukber hari apa gitu, nggak bisa. Terus nggak ada emperan-emperan, bakar-bakaran kayak di Indonesia. Itu kegiatannya mungkin bukber. Terus kalau kegiatan yang lain yang berhubungan dengan peribadatan kayak terawih itu ada. Terus mungkin akan banyak yang tanya, Lausa kalau misalnya 10 hari terakhir ada nggak berdiam diri di masjid? Ada, tapi tidak semua masjid ya. Dari 6 masjid itu yang saya tahu cuma 2 masjid saja yang menyediakan atau diperbolehkan berdiam diri di masjid. Cuman masjid 2 itu, terus biasanya mereka juga menyediakan makanan, terus menyediakan minuman. Jadi kurang lebih sama kalau peribadatan. Yang paling mencolok itu sih buka puasa bersamanya. Cuman karena mungkin kita buka puasa seminggu sekali aja bisanya, tapi bisa sama teman-teman lain kayak saya dulu karena ada sesama muslim juga pakai jilbab orang Afrika. Jadi kita saling ngundang gitu, wes ayo sama orang Indonesia kita buka bareng, nanti gantian hostnya mereka. Jadi kita datang ke kamar mereka, jadi dibikinin makanan-makanan Afrika gitu. Oh ternyata kayak gini, ada sambalnya juga. Terus cerita-cerita. Jadi beda buka puasanya. Tapi tetap berasa kayak ketemu keluarga baru. Berarti sangat menguntungkan sekali ya, Lause. Sekaligus belajar lintas budaya seperti itu ya. Lintas budaya dan wisata kuliner. Benar sekali. Lalu ada pertanyaan terakhir nih, Lause, dari teman-teman. Hal apa sih, Lause, yang paling dikangenin jalani bulan Ramadan di China? Pertama yang paling saya rindukan, kekeluargaannya berbeda. Akan terasa menurut saya ya, wah ternyata kekuatan agama itu seperti ini ya. Memang pernah kan saya pelajari bahwa agama itu bisa mempersatukan dan bisa merusak. Merusak kayak misalnya digunakan sebagai radikalisme, terorisme dengan berkedok agama. Tetapi kalau mempersatukan, agama itu jauh lebih kuat. Jadi kita dengan menghadap ke arah kiblat yang sama, lalu mungkin langsung juga lihat ada beberapa yang cara takbirnya berbeda, takbiratul ikramnya beda gitu. Cuman kita tetap menghamba ke Tuhan yang sama. Lalu kita pergi dengan niat yang sama. Sama-sama beribadah di tempat jauh dari keluarga yang sama gitu. Jadi menurut saya betul-betul kerasa tali persaudaraan Islamnya. Terus yang buat saya sendiri waktu misalnya ke masjid gitu mau buka, ketemu sama teman-teman yang sesama muslim walaupun background-nya sangat berbeda gitu ya. Oh ternyata seru ya, di Thailand ada yang pakai jilbab ya, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Iya di Thailand tuh ada yang pakai jilbab, terus kita tukar-tukaran bros biasanya. Nih di Indonesia kayak gini loh cara pakai jilbabnya, terus orang Malaysia kayak gini, terus orang Afrika kayak gitu. Jadi menurut saya ada nggak cuma tali persaudaraan kuat, tapi semacam kayak kita saling memahami budaya-budaya yang berbeda di dalam masjid. Lalu nanti waktu Idul Fitrinya itu rame banget Idul Fitri. Kayak di Indonesia, mirip banget. Cuman kita bukan di luar ya. Kalau di Xi'an itu boleh ibadah di luar, kayak di lapangan apa. Tapi kalau di Shanghai itu kita dibatasi di dalam masjid. Nah, itu benar-benar kita pelukan, kerasa. Kalau di Indonesia kan mungkin kita pelukannya cuma sesama sama keluarga gitu. Tapi kalau di Tiongkok sama teman-teman, sama orang yang baru kenal. Karena kita merasakan betul bahwa walaupun kita jauh dari keluarga, tetap kok ada orang di sini yang akan membantu kamu dengan motif, dengan niat, karena kita sama-sama menghadap ke Allah gitu sih menurut saya. Itu yang paling saya rindukan. Dan makanannya, makanan halal khas-khas Xinjiang, khas suku Hui itu sangat saya rinduin. Untuk makanan-makanannya itu bisa disebutkan nggak, Lause? Makanan apa yang Lause rindukan dari suku Hui tadi? Kanan ini dulu tuh saya sempat takut kan. Banyak saya yakin sama teman-teman sama mahasiswa Mandarin yang ingin kuliah di Tiongkok, ada nggak ya makanan halalnya? Orang tua juga pasti khawatir kan, kira-kira anakku makannya gimana? Nggak usah khawatir, di Tiongkok tuh justru makanan halal sangat diterima luas, nggak cuma sama orang Muslim aja, tapi orang Tiongkok yang
non-muslim, mereka sangat menikmati makanan halal. Jadi nggak akan sampai kalian jalan berkilo-kilo untuk dapat makanan halal, enggak. Jadi di sekitar asrama saya itu ada 4 makanan halal. Depan, belakang, samping, kiri, kanan, itu banyak banget dapat makanan halal. Paling enak juga mungkin kayak mie, ramen ala Tiongkok gitu, itu enak banget. Terus sate-satean. Nah, saya juga kaget ya, ternyata mereka ada bakar-bakaran. Cuman bumbunya nggak kayak kita. Kalau kita kan pakai bumbu pedas, bumbu kacang, bumbu kecap gitu. Tapi kalau di Tiongkok mereka pakainya lebih simpel sih. Jadi sate kambingnya itu direndam dulu, dimarinasi dengan ketumbar, jinten, sama bawang bombay, bawang putih dikit. Jadi beda sama kita bumbu marinasinya. Cuman mereka tidak menggunakan daging kambing, daging domba. Bayangkan Rek, daging domba, lalu diberikan bumbu-bumbu kayak gitu, enak banget pokoknya. Dan cukup terjangkau. Cukup terjangkau. Itu sih yang paling saya kangenin sate kambing. Sate domba, lalu mie-nya sama nasi campur jinten domba. Jadi nasi campur daging domba, cuman di bumbu jinten. Sama nasi gitu aja udah enak. Lain kali kapan-kapan kalau kita ada kesempatan gitu ya bikin kelas masak tentang, saya soalnya sempat dapat resepnya. Jadi di masjid itu beberapa dari mereka membuka franchise makanan halal, depot halal. Lalu ada salah satu itu temenan baik sama Lawson. Terus kan Lawson ngomong, ini kok makannya enak, bumbunya gimana? Gitu. Terus diberitahu caranya kayak gini. Gitu. Jadi mungkin kita bisa ya, saya harap mungkin bantuan dari HMC untuk bikin kelas masakan tradisional Tionghoa. Saya rasa peminatnya akan banyak banget. Iya, plus mungkin bisa jadi masukan ya buat HMC ke depannya untuk proker-proker selanjutnya membuat kelas memasak bersama seperti itu ya. Sangat menarik sekali ya teman-teman pengalaman dari Tiffany Lause ketika Ramadan berada di China. Sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan dan juga ada pun kesamaan yang bisa kita ketahui. Dan mungkin ini bisa dijadikan gambaran kepada teman-teman yang nantinya ingin melanjutkan pendidikan di China. Sebagai penutup, adakah patah atau 2 kata pesan dari Tiffany Lause yang ingin disampaikan kepada teman-teman, khususnya warga jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Indonesia? Saya persilakan, Lause. Pesan saya, selama bulan Ramadan ini, mungkin kalian, kuliah pas bulan Ramadan. Oh, jangan berpikir gitu. Coba kita ganti. Kita ganti bahwa, oh enak nih, masih di rumah, nggak perlu keluar rumah, bisa rebahan sambil kuliah. Itu enak banget loh. Bayangin kalau kalian panas-panas gini harus ke kampus, dari ke kampus pasti mager. Jadi coba menurut saya nikmati waktu kalian sebaik mungkin. Di rumah, rebahan, kumpul sama keluarga, beribadah Ramadan sekaligus belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan baik-baik. Menurut saya itu. Ya, terima kasih Lause atas sepatah 2 katanya untuk warga jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Indonesia. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Kepada Tiffany Lause, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyampaikan waktunya untuk mengisi podcast pada episode kali ini. Terima kasih kepada teman-teman dari Departemen Media yang juga turut membantu kelancaran proses pembuatan podcast pada hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Terima kasih telah menonton podcast pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata baik itu disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Saya Aisyah Puspa Dewi selaku pembawa acara pada pagi hari ini izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada podcast Ni Cetauma episode berikutnya. Xie xie daja. Xie xie 老师